Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, yang paling utama marilah kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana di sore hari yang berbahagia ini tanggal 27 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 April 2023 Miladiah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, hidayah, sehingga kita mampu dan dapat melaksanakan yang namanya puasa Ramadan di siang hari ini. Walaupun di sana sini banyak cobaan, walaupun cuaca sangat sedikit dingin di luar sana saat ini, dan tadi siang sangatlah panasnya, itu merupakan salah satu ujian, cobaan kita yang namanya melaksanakan siamu Ramadan. Apakah hambaku tahan terhadap cobaan yang kuberikan? Apakah yang namanya panas terik matahari tidak membuat dia luntur keimanannya sehingga dia mau membatalkan yang namanya puasanya? Alhamdulillah kita masih bisa bertahan yang namanya melaksanakan puasa Ramadan di siang hari ini sampai sore hari ini. Insya Allah akan menjelang yang namanya berbuka nantinya. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, insya Allah dengan izin Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM Kota Padang Sidimpuan rahimakumullah di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini, walaupun cuaca sedikit dingin-dingin empuk, akan tetapi kita masih bisa dan mampu mempertahankan yang namanya keimanan kita, yang namanya melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan berpuasanya kita di siang hari dan malamnya menegakkan yang namanya qiyamul lail, banyak bersolat, berselawat dan membaca Al-Quran, mudah-mudahan nantinya kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini kita akan mencoba yang namanya mengupas sedikit tentang yang merusak iman. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, khususnya buat seseorang yang di gang bengkel yang sedang mendengar Raw FM, dan juga saudara saya yang sedang mendengarkan bareng Raw FM di Gang Syukur, mudah-mudahan mendengarkan Raw FM yang namanya pada saat mutiara Ramadan insya Allah menjadi sebuah pahala karena mendengarkan tausiah, mendengarkan yang namanya beragam ilmu pengetahuan.
Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ada beberapa amalan ataupun perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Apabila kita lakukan hal-hal tersebut, maka akan terkikislah yang namanya keimanan kita. Perbuatan apakah yang dapat merusak keimanan kita? Yang pertama yaitu meninggalkan sholat, tarkus sholat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita telah mengetahui bersama bahwasanya as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah merupakan tiang daripada agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan tiang agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dialah orang yang perusak agamanya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya sholat juga merupakan daripada anjuran daripada agama kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka hendaklah kalian dirikan sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itu yang diwajibkan kepada kita hanyalah 5 kali sehari semalam, itu yang wajib. Akan tetapi jika kita masih berani meninggalkan yang wajib sholat tersebut, perlu dipertanyakan orang tersebut, bahwasanya orang tersebut mulailah terkikis, mulailah rusak yang namanya keimanannya. Kenapa meninggalkan sholat dapat merusak keimanan? Karena salah satu daripada isi iman tersebut di dalam hati kita, yaitu mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itu marilah kita sempat-sempatkan, sesibuk apapun pekerjaan kita, sepadat apapun aktivitas kita di luar sana, akan tetapi jika sudah datang panggilan sholat kepada kita, marilah segera, marilah bergegas kita untuk mendirikan sholat. Tinggalkanlah segala aktivitas kita, karena ketahuilah bahwasanya mendirikan sholat, melaksanakan sholat tidaklah lama. Mungkin lebih kurang hanya 15 menit jika kita mau. Akan tetapi jika kita tidak mau untuk mendirikan sholat, lainlah ceritanya. Banyak alasan. Karena yang sakit, yang banyak terserang encok, yang namanya darah tinggi, asam urat, itu adalah merupakan alasan agar kita tidak mau melaksanakan sholat. Akan tetapi pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bagi kita orang-orang yang tidak mau terkikis imannya, marilah kita selalu untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat termasuk merupakan salah satu ibadah yang sangat pokok dan penting dalam kehidupan kita. Dan apabila kita mau untuk yang namanya meninggalkan sholat, maka sedikit demi sedikit akan terkikislah keimanan kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan sholat. Marilah sama-sama kita melaksanakan sholat. Kalau bisa kita laksanakan di masjid berjamaah, agar pahalanya
lebih banyak daripada sholat sendiri. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada. Adapun yang kedua yang dapat yang namanya mengkikis ataupun merusak keimanan kita adalah orang-orang yang tidak mau berzikir. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada. Kenapa berzikir kepada Allah dapat menambah keimanan, dan jika kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengkikis keimanan kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Ketahuilah bahwasanya berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kita berzikir, banyak pula kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah yang namanya melaksanakan sholat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, selesai sholat hendaklah kita berzikir dahulu. Kalaulah enggan kita untuk yang namanya berdoa bersama dengan imam dan makmum lainnya, jikalau enggan kita untuk yang namanya doa bersama, kita doa masing-masing, tidak ada masalah. Akan tetapi hendaklah selesai sholat duduk sebentar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah berdoa. Walaupun hanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akan tetapi sebahagian daripada saudara-saudara kita banyak yang selesai mengerjakan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri dan keluar dari yang namanya tempat sholat, langsung keluar ke masjid. Entah apa yang diburunya, entah apa yang dikejarnya. Akankah dia tidak lagi menginginkan yang namanya ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan tidak mau untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan orang-orang yang sombong, karena dia merasa cukup dirinya dan dia tidak menginginkan yang namanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya apa yang ada pada dirinya, apa yang dimilikinya itu ada merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mau bersyukur dengan memanjatkan doa kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Dengan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyaknya berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan tenang, tentram, walaupun banyak permasalahan dihadapi, walaupun di sana sini mempunyai yang namanya problema hidup, akan tetapi dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, jalan yang terbaik terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Dan dengan berzikirnya itu Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah kepadanya untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupannya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Oleh sebab itu, janganlah kita tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tinggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan, baik di kantor, baik di sawah ataupun di ladang, baik di mana saja, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kita mengingat kepada Allah, dengan banyaknya kita berzikir,
Mudah-mudahan iman kita akan menjadi tebal dan bertambah dan selalu bertambah jika kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan zikir dalam hidup ini, maka lambat laun keimanan kita akan terkikis dan menipis sehingga lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, itu tadi dua macam perilaku yang dapat yang namanya mengkikis keimanan kita. Yang pertama tadi orang yang mau meninggalkan sholat, nah, meninggalkan sholat. Yang kedua tadi meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dapat dan mampu untuk mengkikis keimanan kita yaitu meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci umat Islam. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah fardu ain. Mempelajari Al-Quran fardu ain. Mengetahui tajwid panjang pendeknya merupakan kewajiban pribadi, kewajiban masing-masing kepada umat manusia, umat Islam. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu kemana-mana kita bawa, tidak. Akan tetapi pengamalan Al-Quran harus kita bawa kemana-mana, dimanapun kita berada. Kalaulah memang kita umpamanya ini belum bisa, belum mampu untuk membaca Al-Quran, masih ada kesempatan bagi kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan melalui metode Iqra. Boleh kita belajar, jangan sungkan, jangan malu. Memang kalau memang kita belum tahu, janganlah malu, kita belajar. Kita panggil ustadz ataupun ustazah yang kita ketahui keilmuannya untuk mengajari kita membaca Al-Quran, silakan kita panggil untuk mengajari kita. Kalau malu kita di masjid, panggil ustadz atau ustazahnya ke rumah kita, untuk mengajari kita khusus membaca Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim ini sangat penting bagi kehidupan kita? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya Al-Quran ini merupakan pilar, merupakan tiang kehidupan, petunjuk, rambu-rambu dalam kehidupan di atas dunia yang fana ini. Semua hukum, semua permasalahan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita menyikapinya, itulah yang perlu dipertanyakan. Semua permasalahan ada di dalam Al-Quran. Semua pemecahan permasalahan ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu marilah kita selalu untuk membaca Al-Quran. Terlebih-lebih yang namanya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bakalan meninggalkan kita. Mungkin lebih kurang 3 hari lagi bakalan meninggalkan kita. Kita belum tentu nantinya pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Belum tentu nanti kita berjumpa kembali kepada Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Tidak ada yang bisa memastikan kita akan yang namanya sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu mari kita ambil. Mari kita pergunakan waktu penghujung Ramadan ini untuk banyak kita membaca Al-Quranul Karim. Dengan membaca Al-Quranul Karim, hati juga akan menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quranul Karim, rumah kita akan selalu bersinar. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Terangilah, sinarilah rumah-rumahmu dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian, apabila kita mau membaca Al-Quran, insya Allah
yang namanya keimanan kita akan bertambah, bertambah dan bertambah. Dan jikalah tidak kita melakukan membaca Al-Quran, jika kita tidak mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka itulah nanti lama kelamaan keimanan kita akan terkikis dan menipis, sehingga kita tidak peduli lagi dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau keimanan kita sudah sangat menipis, kita tidak peduli kepada orang lain dan kita selalu mendahulukan kepentingan pribadi kita, meninggalkan ibadah dan jauh daripada perbuatan amalun solihah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ini mumpung masih yang namanya bulan Ramadan, mari banyak-banyak kita membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid. Kalau memang tidak sempat kita tadarusan di masjid, kita membaca Al-Quran tadarusan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing, kita ajak sanak famili keluarga kita, kita ajak istri-istri kita, kita ajak anak-anak kita untuk membaca Al-Quranul Karim di rumah. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan keberkahan hidup, keberkahan rumah yang kita tempati. Dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quran. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itu janganlah sekali-kali kita coba untuk yang namanya meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kalaulah kita berani meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka akibatnya berimbas kepada yang namanya keimanan kita. Keimanan akan menipis, keimanan akan terkikis, sehingga lama kelamaan akan habis dan tidak peduli terhadap rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dalam yang namanya membaca Al-Quran, kita tidak yang namanya dianjurkan seperti orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam yang namanya televisi ataupun musabakoh. Pandai saja pun kita membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, pas yang namanya mahrijul hurufnya, panjang pendeknya pas, hurufnya bagus, udah mendingan lah itu daripada kita tidak mau sama sekali. Kalaupun memang tidak pas kita rasa, pas pasongoni, harana guarna ita marsiajar wajar mulu adong kesalahan, padian dope marsiajar adong kesalahan daripada tidak berbuat. Tanggunan dope terlambat kita membaca Al-Quran daripada tidak sama sekali. Untuk itu, walaupun kita merasa terlambat, walaupun kita merasa sulit yang namanya membaca Al-Quran, akan tetapi mari kita sempatkan. Mari kita bagi waktu kita untuk yang namanya membaca Al-Quran. Sudah dibilang pun kepada kita bahwasanya Al-Quran merupakan pilar kehidupan, tonggak untuk menjadi pedoman hidup kita yang beragama. Dan ketahuilah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bagus dan sering membaca Al-Qurannya di rumah, insya Allah rumahnya akan yang namanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tadi sudah kita kupas tentang yang merusak keimanan kita. Yang pertama tadi yaitu perbuatan meninggalkan sholat, yang kedua meninggalkan zikir, yang ketiga tadi meninggalkan Al-Quran, dan yang keempat yang ingin kami sampaikan,
perbuatan yang dapat merusak ataupun mengkikis keimanan kita adalah orang-orang yang mau memakan yang haram. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita ketahui bersama bahwasanya tubuh kita ini banyak mengandung air, dan apabila makanan atau minuman yang kita makan ataupun yang kita minum itu akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Apabila kita memperoleh yang namanya makanan atau minuman tersebut dengan baik, maka baik pula tubuh kita memproses yang namanya yang kita makan atau yang kita minum, dan yang akan kita keluarkan pun akan menjadi bagus pula pemikiran-pemikirannya. Bertolak belakang dengan orang-orang yang selalu makan makanan yang haram. Apabila seseorang memakan makanan yang haram, makanan tersebut diproses yang namanya dalam tubuh menjadi darah daging, dan di situ akan timbul pula pikiran-pikiran bagaimana berbuat yang haram, memperoleh yang haram pula. Karena diperolehnya makanan dan minuman tersebut dari yang haram, maka pikirannya pun selalu berpikir yang haram pula, memikirkan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu dengan cara apapun saya lakukan asalkan dapat untuk saya. Pendengar Raw FM di mana saja berada, di dalam Islam tidak dianjurkan yang seperti itu. Apabila kita ingin menikmati makanan atau minuman, kita diwajibkan untuk mengetahui makanan atau minuman tersebut yang halal atau tidak, bagus dimakan apa tidak, salah menurut agama atau tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kulu washrobu halalan thayyibah, makanlah kamu dan minumlah kamu dengan apa? Dengan sesuatu yang halal, baik halal memperolehnya, baik halal pula yang namanya jenis makanannya. Halal diperbolehkan oleh agama dan baik. Bukan halal tidak baik. Batu kerikil itu halal dimakan tapi tidak baik untuk kesehatan, makanya tidak boleh dimakan. Sesuatu benda yang kita masukkan dalam tubuh kita, apabila kita memperoleh dan bendanya itu halal, mencarinya, mendapatkannya halal, kita konsumsi, kita nikmati dalam tubuh, maka insya Allah yang namanya pemikiran-pemikiran kita akan selalu memikirkan yang halal dan baik. Karena darah yang mengalir dalam tubuh kita tidak terkontaminasi, tidak tercampuri, tidak terkotori oleh yang haram, dan tidak pula kita memikirkan yang haram. Karena apa? Karena darah yang mengalir di tubuh kita, kita peroleh dari yang halal, akan menghasilkan yang halal pula. Dengan demikian, orang-orang yang selalu makan makanan yang haram, dia akan selalu berpikir negatif, dan juga akan lama-kelamaan mengkikis keimanannya, sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mungkin demikian saja pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama tadi, perbuatan yang merusak daripada keimanan kita adalah orang-orang ataupun perbuatan yang meninggalkan sholat. Untuk itu, janganlah kita meninggalkan sholat.
karena berakibat nanti mengkikis keimanan kita. Yang kedua tadi yaitu orang-orang ataupun meninggalkan zikir kepada Allah. Selalulah kita berzikir, karena ketahuilah dengan banyak berzikir hati akan menjadi tenang. Dan yang ketiga tadi yang dapat merusak daripada keimanan kita adalah orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka oleh sebab itu jangan kita tinggalkan Al-Quran. Marilah kita selalu berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, kita akan selalu dalam keberkahan oleh Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang dapat mengkikis keimanan kita adalah makan makanan yang haram. Marilah selalu kita untuk memperoleh, mengkonsumsi dan memakan makanan yang halal, caranya juga halal. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu berpikiran yang halal dan positif, tinggalkan sesuatu yang haram, karena itu tidak baik untuk yang namanya kesehatan tubuh dan untuk keimanan kita pula. Pendengar FM rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada nanti umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi di Raw FM ini. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.